Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah terkhusus keluarga besar grup romantis rombongan Maulid Nabi dan Thalabul Ilmi selamanya. Alhamdulillah kita di sore hari ini masih dikasih umur oleh Allah dan kesehatannya, keafiahannya, dan juga ingatan yang sehat, kelancaran, keamanan, ketenteraman. Yang ini semua sangatlah mahal sekali. Dan juga warna-warni rizki dari Allah, warna-warni nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Terkhusus kita bersyukur kepada Allah atas hidayahnya dan taufiknya, atas anugerah iman, anugerah Islam, atas anugerah ilmunya, anugerah bisa mengamalkan kepada ilmunya, anugerah bisa menyebarkan ilmunya, mengajarkannya kepada yang lain. Terkhusus sore hari ini kita bisa melakukan perintah Allah, yaitu mencari ilmu, hadir dalam majelis zikir untuk berzikir bersama, dan juga untuk membacakan Al-Quran walaupun hanya sekelumit, untuk bersalawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak banyak, dan memuji beliau, dan untuk berdoa bersama, doa untuk kita, keluarga, dan doa untuk seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk urusan dunianya, urusan agamanya, urusan akhiratnya. Terkhusus doa untuk orang tua dan para guru kita, leluhur kita, keluarga kita. Ini juga majelis silaturahmi. Kita niat bersilaturahmi. Begitu banyak perintah Allah dalam satu majelis ini yang kita niatkan bersama untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kita bersyukur atas hidayah dan taufik ini.
Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah menetapkan hidayahnya kepada kita semua dan kepada semua keluarga kita dan semua saudara-saudara kita dan sahabat kita, semua guru-guru dan murid-murid kita, semua ahli kampung dan ahli negeri kita, dan seluruh muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Semoga di waktu matinya mendapatkan husnul khotimah dan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua dimasukkan ke surga tanpa dihisab, tanpa didahului azab sekecil apapun, dengan syafaat junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sekarang berkumpul di rumahnya Sohibul Bait, Pak Ustadz Atik, dalam rutinitas kegiatan grup ngaber. Alhamdulillah setiap hari Selasa ya berusaha keliling untuk mengadakan pengajian, mengadakan sholawatan, ya, pembacaan manakibnya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa dan mendoakan, berzikir, ya, bersalawat, ya, memuji kepada Nabi. Subhanallah, ini kegiatan yang sangat agung sekali. Karena dengan kegiatan seperti ini, wawasan pengetahuan akan bertambah luas. Dan juga hati akan bertambah terang. Hati akan bertambah bersih. Dan juga akan tumbuh dalam hati niat-niat yang agung. Dan juga semangat dalam ibadah akan tumbuh. Sehingga jasad kita pun dan mulut kita pun rindang dengan warna-warni amal soleh. Ini pengaruh dari hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Maka majelis seperti ini harus banyak ya diadakan di tiap wilayah dan harus sering. Dalam arti kita semua harus sering hadir dalam majelis seperti ini. Bukan banyaknya majelis tapi kita tidak hadir. Bahkan jadi fitnah bagi kita. Ada majelis ilmu malah kita tidak mau hadir. Kan? Coba jalan tol udah dibikin, kan? Semakin dekat semakin gampang, duit punya. Masya Allah, mobil motor punya ada, kan? Nebeng sama yang lain juga bisa. Allah, kan? Sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan ngaji. Tidak ada alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu. Coba bayangkan, untuk wilayah Bandung ke sana, gitu kan keluar tolnya pemulihan langsung pesantren. Bentar lagi, kan, tol ke wilayah kota dibuka. Lalu kira-kira apa alasan untuk tidak ngaji? Jadi kalau semakin tua semakin bodoh, belegu, bolon kepada agama, kan ini tidak wajar namanya, gitu kan? Ini kurang ajar namanya. Kenapa? Duit punya, kendaraan ada, masya Allah, masya Allah, gitu kan? Nah, kalau tidak punya mobil juga, nebeng bisa, gitu kan? Mau bayar punya buat ongkosnya, gitu kan? Nah, Allah, masya Allah. Rencana ekek macet di KHT kan langsung masuk tol. Tidak ada alasan.
Nah, untuk wilayah Sumedang ke Simpang nggak ada alasan, wilayah Bandung nggak ada alasan. Jakarta saja sekarang sudah 1 jam, 1 jam dari Jakarta itu kan, Masya Allah. Untuk orang Majalengka masuk tol keluar tol, gitu kan, Masya Allah. Ini sengaja oleh Allah dipermudah. Dan untuk apa? Tahu nggak rahasia di balik ini? Sedikit Buya buka rahasia. Karena sekarang sudah mendekati kepada masa jayanya Islam. Nah, ini rahasia ya. Rahasia ini kan. Dari banyak rahasia. Oh, sekarang fasilitas kan, alat komunikasi yang canggih, Masya Allah, oleh Allah diwujudkan lewat otak-otaknya orang-orang yang tidak beriman, malah lewat Masya Allah kan, karyanya orang-orang yang tidak beriman, malah yang memusuhi kepada Islam. Allah, mereka Yahudi, bayangkan, bikin satelit, bikin pesawatnya, bikin itu, bikin ini, subhanallah. Tahu gak apa rahasianya di balik itu? Sedikit saja Buya buka, agar mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin bisa ya, mematikan, memadamkan cahaya Allah. Agar mereka sadar bahwa kan, Allah maha benar, Rasul maha benar. Ingat, apa yang difirmankan oleh Allah pasti jadi, apa yang disabdakan Nabi pasti jadi, kan? Pahami? Sehingga dengan kekuatan apapun tidak akan bisa melawan kehendak Allah. Tidak akan bisa. Ingat. Sehingga Allah kan takdirkan, Allah kehendaki bahwa kemampuan di dalam mewujudkan fasilitas kan, yang menjadi sebab kegampangan di dalam penyebaran ajaran agama Allah. Sengaja Allah kasih kemampuan ini kepada mereka justru yang memusuhi Islam. Masya Allah. Sengaja digituin oleh Allah. Tidak dikasihkan kemampuan ini, kecerdasan ini kepada umat Islam. Tapi justru dikasihkan kemampuan ini kepada orang yang memusuhi Islam, yang tidak menghendaki kehadiran ajaran Islam di muka bumi ini. Nah, dengan segala upaya mereka ingin memadamkan cahaya Allah di muka bumi ini, dan tapi wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Dan namun Allah dan tidak menghendaki kecuali Allah dan menghendaki apa? Menghendaki menyempurnakan cahayanya. Allah menyempurnakan cahayanya. Kan? Allah. Jadi istilahnya sekarang namanya senjata makan Tuhan. Yang bikin alat komunikasi canggihnya mereka yang memusuhi muslimin, yang memusuhi Islam. Mereka yang bikin segala fasilitasnya, segala macam teknologi itu ini, mereka. Allah. Dan mereka yang berusaha kan, dengan segala kemampuannya kan, menghadang penyebaran cahaya agama, cahaya kebenaran, cahaya Allah kan. Nah, tapi buktinya lain, malah buktinya kan ini jadi memperlancar dan mempercepat proses penyebaran cahaya Allah. Dan
tol sana sini, kan? Ini mempercepat proses penyebaran cahaya Allah. Dan makanya rugi ketika dengan segala fasilitas sarana prasarana ini, ya, yang Allah gampangkan, sengaja Allah tundukkan, kan? Hati dan perasaan, akal dan pikiran, dan kekuatan fisiknya mereka orang-orang yang memusuhi kepada Allah dan Rasulnya, memusuhi kepada ajaran kebenaran di muka bumi ini Allah tundukkan. Dengan hal itu muncullah, kan, episode baru, apa? Kebangkitan, kan? Masya Allah, kebenaran, kebangkitan hidayah. Akhirnya banyak orang-orang yang tadinya mereka badung menjadi soleh. Banyak orang-orang yang tadinya kafir menjadi beriman, masuk ajaran Islam, kan? Ini dengan fasilitas sarana prasarana. Banyak yang tadinya bodoh menjadi pintar kepada urusan agama. Masya Allah, banyak yang tadinya malas kepada beribadah, berjuang di jalan Allah, maka dengan sarana prasarana fasilitas ini menjadi banyak orang yang giat dalam ibadah, kan? Dan juga siap berkorban dalam memperjuangkan agama Allah. Dan Masya Allah, yang lain, kan, menjadi soleh, ini malah jadi kedul ngaji. Yang lain semakin soleh, yang lain siap berjuang di jalan Allah. Ini malah jadi kedul ngaji, malas cari ilmu, malas hadir dalam majelis ilmu, kan? Masya Allah, akhirnya kejayaan Islam itu Allah berikan kepada mereka orang lain. Lalu yang diberikan kepada kita apa? Nasib buruk. Na'udzubillah min dzalik, kan? Nasib buruk, kan? Yang lain dapat nasib untung. Karena kehendak Allah tidak akan bisa ditahan. Kehendak Allah tidak akan bisa dihalangi, nggak akan bisa. Allah sudah berjanji kelak di akhir zaman, kan, akan Allah jayakan agamanya. Artinya akan Allah, kan, kasih hidayah, kan, hamba-hambanya yang sudah beriman. Yang tidak soleh akan Allah solehkan, yang bodoh akan Allah pintarkan, yang tidak semangat dalam beribadah akan Allah semangatkan. Dan perubahan ini Buya lihat, ya, mudah-mudahan ini berlanjut dan semakin melesat. Yang Buya lihat di Sumedang ini, Sumedang ini, ya, Sumedang ini, Allah. Ini Sumedang ini melesat ini Sumedang. Kenapa? Karena baru pemerintahan Sumedang yang bikin program pesantren aparatur pemerintah. Dari mulai Bapak Bupatinya ikut pesantren kok, Pak Wakilnya ikut pesantren, seluruh kepala dinas ikut pesantren, seluruh camat ikut pesantren. Lalu sekarang kepala desa 270 desa baru selesai, barusan ditutup oleh Bapak Bupati kita. Coba Buya tanya, kabupaten mana di Indonesia yang mengadakan gerakan seperti ini? Kabupaten mana di dunia yang mengadakan gerakan seperti ini? Allah. Pahami oleh kita. Di Sumedang ini, Masya Allah, dibangun kolaborasi antara visi misinya pemerintah dengan visi misinya ulama. Yang mana visi misinya ulama adalah visi misinya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Kolaborasi, disatukan. Dan sehingga ipteknya melesat,
imtaknya juga melesat, iman dan takwanya. Kan? Subhanallah. Bayangkan gitu kan? Masya Allah. Masya Allah. Dan Allah. Ini baru ada di Sumedang. Dan ini adalah percikan cahaya Allah. Dan yuriduna ayyutfi'u nurullah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Dan tapi walakin dan ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Masya Allah. Masya Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghendaki cahayanya sempurna. Dan bisa enggak melawan kehendak Allah? Dan mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Namun Allah menghendaki dan cahayanya sempurna. Bayangkan. Kali lagi. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Masya Allah. Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah. Mana? Iya. Yuriduna yutfi'u nurallah bi'afahim. Dengan ucapan-ucapan mereka. Lalu wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Mereka punya kehendak. Apa kehendak mereka? Dan kehendak mereka memadamkan cahaya Allah bi'afahim, dengan mulut-mulut mereka, lisan-lisan mereka, bikin makalah, bikin karangan, buku-buku, sebar artikel-artikel dan sebagainya. Dan ini bi'afahim. Wa ya wallahu illa an yutimma nurahu. Namun Allah ternyata menghendaki apa? Menghendaki menyempurnakan cahayanya. Bisa gak menahan kehendak Allah? Bisa. Malah bayangkan oleh kita, malah yang ditakdirkan oleh Allah capeknya mikir mengadakan segala fasilitas untuk memperlancar dakwah itu, mereka yang menginginkan cahaya Allah ini padam malah. Allah bikin tolnya, bikin segala fasilitasnya, bikin internet, subhanallah. Benar apa yang Nabi sabdakan, bahwa nanti di kemudian hari bahwa ajaran beliau akan sampai terus ya, ke gua-gua, akan sampai ke gunung-gunung, akan sampai ke dada-dada manusia. Walaupun kiai tidak sampai, orangnya tidak sampai, tapi ingat, hidayah Allah ini sampai, ajaran Rasul sampai, orangnya tidak sampai. Ternyata sekarang iya. Berapa banyak sekarang yang masuk Islam, kan, tanpa ketemu dengan orang yang dakwah kepadanya. Mereka ada di kamar, mereka di hadapan komputer, Masya Allah. Dan dengan melihat apa, YouTube, dengan melihat Masya Allah ya, konten-konten Masya Allah, hidayah dalam media sosial, masuklah hidayah kepada hati mereka. Akhirnya terenyuh hatinya, ingin memeluk Islam. Akhirnya mereka cari malah, mereka cari siapa? Cari ustad, mereka cari dai, mereka cari kiai, ya. Masya Allah, untuk membimbing Islam mereka. Subhanallah. Subhanallah. Buya pernah dulu, ini mah cuma cerita, jangan dianggap pasti ini mah ya. Jangan dianggap pasti, jangan kan. Ini mah cuma cerita, percaya silahkan, tidak percaya silahkan, bukan hadis, bukan Quran.
Ah, ingat deh, bukan hadis, bukan Quran. Dulu sebelum Buya ke Sumedang. Dulu sebelum Buya ke Sumedang. Sebelum Buya ke Sumedang ini, Buya masih bujangan, ya. Apa almarhum pernah cerita. Dan kata apa almarhum dulu ini sedang bujangan itu. Kata apa begini, kan? Engke, kan? Saur karuhun, karuhunnya para aulia, saur karuhun, ke, ya kajayaan Islam teh di urang mah rek di mimitian ti Sumedang. Wah, berapa puluh tahun Buya juga belum kenal Sumedang. Belum kenal Sumedang. Ah, saur karuhun cenah gitu. Allah. Nah, mulai Buya ada keinginan ingin menjadi bagian dari wasilah jayanya Islam. Ya, bagaimana caranya? Ceritanya sampai masuk Sumedang dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, maka kalian juga harus bersyukur. Yang jadi relawan, yang jadi banser, yang jadi patwa, bikin grup romantis dan sebagainya, bergabung, berjuang bersama-sama, tuh, bersyukur. Dan beruntunglah kalau kita termasuk golongan yang menjadi wasilah dan jayanya Islam dan jayanya agama. Allah. Saya mah tidak mau, ya, tidak mau jadi wasilah, jadi faktor penyebab jayanya agama di akhir zaman ini. Tidak apa-apa. Walaupun kalian tidak mau, tetap Allah akan memilih. Ingat, dari orang-orang yang Allah pilih, yang Allah jadikan menjadi wasilah kejayaan Islam di akhir zaman. Jadi yang rugi siapa? Ya ente yang rugi. Ente yang rugi. Jangan dianggap kalau saya tidak ikut, tidak akan jaya Islam. Enggak. Islam akan tetap jaya. Yang rugi ente. Dan ente termasuk golongan yang suwe. Ada watak suwe itu kan. Masya Allah. Saya mau keluar dari kepengurusan. Saya mau keluar gak akan ikutan saya mah dalam kegiatan perjuangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang begitu. Mungkin yang Allah kehendaki bahwa kamu dapat nasib suwe. Tapi ingat, kejayaan akan tetap dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini. Allah. Buya lihat, kok kenapa di kabupaten lain gak ada? Padahal Buya sebelum masuk Sumedang di Bandung dulu, dekat dengan para pejabat di Bandung dulu, kan? Tapi kok kenapa? Kok di Sumedang, gitu kan? Allah, semuanya diatur oleh Allah. Semua diatur oleh Allah. Alhamdulillah. Bukankah Buya ini orang Bandung? Ya, kenapa enggak bikin pesantren dari dulu? Dulu lebih memungkinkan, ayahanda masih ada kok. Mau bikin apa saja memungkinkan, kan? Masya Allah, dekat dengan pemerintahan, kan? Sangat memungkinkan. Kenapa di Sumedang? Allah. Itulah kehendak Allah. Jadi Buya mau tanya ini, ya, kepada semuanya saudara-saudara Buya muslimin muslimat, mau jadi orang yang paling beruntung di akhir zaman ini, yang menjadi faktor penyebab wasilah jayanya Islam di akhir zaman, atau mau masuk kelompok yang suwe? Nah, silakan pilih kelir acak corak. Saya emang nggak mau silakan, itu urusan lu, itu mah urusan lu. Yang mati nanti juga lu, yang merasakan dikubur lu, yang merasakan di akhirat lu, kan? Allah. Alhamdulillah. Coba bayangkan.
ini relawan, ini Masya Allah, apalagi romantis, Masya Allah, dan romantis. Romantis. Siapa orang-orang romantis? Kiai? Bukan. Bukan kiai ini. Masya Allah. Loh, kok bisa yang bukan kiai bikin majelis taklim? Hah? Kok bisa bikin rutinan? Masya Allah, kan? Mengagungkan Nabi setiap dalam 7 hari sekali, Masya Allah, kan? Menggali ilmu Allah, berzikir bersama, bersolawat bersama. Kiai bukan? Bukan. Bukan. Ini tukang komputer. Ini tukang oli. Ini tukang pemborong jalan. Ini tukang PLN. Gitu kan? Coba bayangkan. Ini polisi. Lagi, hah? Allah. Masya Allah. Allah. Kok bisa ya? Inilah tanda orang yang beruntung. Makanya Buya ngajak kepada grup-grup yang lain, bikin majelis, bikin majelis. Ingat. Kenapa? Karena bertambahnya derajat yang tinggi di sisi Allah, semua harus diawali dengan ilmu. Ingat, bertambahnya derajat, ingat, semakin tinggi di sisi Allah, dimulainya dengan apa? Dengan ilmu. Bukan dengan bisnis. Bukan, kan? Dengan ilmu. Ilmu yang mana dimaksud adalah ilmunya Allah. Kan? Ilmu Allah. Bagaimana hati bisa lebih mengenal kepada Allah. Bagaimana hati bisa lebih mengenal kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hati lebih mengenal kepada ajaran Allah yang agung. Ajaran Allah yang agung. Ajaran Allah yang sakral. Ajaran Allah yang suci. Ajaran Allah yang sempurna, yang unggul, yang terpuji. Allah. Dimana kalau ajaran Allah ini dijalankan oleh manusia dengan sebetul-betulnya, dengan baju apapun, dengan kursi apapun, maka kehidupan manusia ini akan bahagia semua. Kehidupan manusia ini akan indah. Kehidupan manusia ini, Masya Allah, akan mulia, terhormat semuanya. Masya Allah. Karena ajaran Allah, ajaran kebahagiaan, ajaran keselamatan, ajaran kesucian, ajaran kemuliaan, ajaran keterdepanan, ajaran kesempurnaan, ajaran keunggulan. Dan gak ada ajaran Allah yang merugikan. Baik merugikan kita, merugikan yang lain. Tadi Buya kasih wawasan kepada para kepala desa gelombang 3. Kan? Bahwasanya agama Islam diturunkan itu apa sih tujuannya? Buya katakan 5 tujuannya. Dan 1 adalah lihifdziddin, untuk menjaga nilai-nilai agama. Agama diturunkan untuk menjaga nilai-nilai agama, kan? Dengan agama terjaga. Ingat, dengan agama terjaga, dari sisi keilmuannya terjaga, dari sisi akhlaknya terjaga, niatnya terjaga, perbuatannya terjaga, ucapannya terjaga, pergaulannya semua terjaga. Allah. Yang pertama. Yang kedua, agama diturunkan adalah lihifdzin nafs. Menjaga apa? Menjaga diri. Kan? Diri siapa? Diri semua. Ingat, diri semua. Bukan cuma diri orang yang beragamanya saja. Orang yang tidak beragama pun dijaga oleh orang yang beragama. Binatang pun dijaga oleh orang yang beragama. Masya Allah. Dijaga dari apa? Dijaga dari kerusakan sekecil apapun.
dijaga dari kecelakaan sekecil apa. Masya Allah. Maka segala yang merusak diri manusia, yang merusak binatang, Masya Allah, kan? Itu semua keluar daripada ajaran Islam. Kan? Pahami? Maka terorisme, kan? Ini ajaran yang keluar daripada Islam. Loh, di mana ada ajaran Islam membikin orang lain merasa ketakutan? Ajaran Islam itu bikin orang yang tadinya ketakutan menjadi tenang. Masya Allah. Menjadi tenang. La khaufun alaihim. Yang tadinya sedih, hilang sedihnya. Yang tadinya galau, stres, hilang galaunya. Ya. Karena apa? Karena ajaran Allah. Subhanallah. Harusnya seperti itu. Jangankan membunuh, menceritakan kejelekan orang lain, baru aja cerita, ngomong, gitu kan? Itu udah dosa besar dalam pandangan Islam. Tidak boleh menceritakan kekurangan orang, tidak boleh menceritakan aib orang lain, tidak boleh menceritakan kesalahan orang lain. Subhanallah. Ternyata kesalahan kita pun juga tidak boleh diungkap kepada siapapun. Allah menghendaki kesalahan hambanya tertutup. Maka Allah menyukai hambanya menutupi kesalahannya. Siapa yang menutupi kesalahannya di dunia, maka di akhirat oleh Allah pun juga ditutup. Dia tidak akan dipublikasikan. Dan siapa yang membuka kesalahannya sendiri, gitu kan? Ingat, kepada yang lain, maka Allah akan membuka juga kelak di yaumul kiamah. Ini kesalahan kita tidak boleh dibuka, kesalahan orang lain tidak boleh, nggak boleh dibuka, kan? Itu yang jelas-jelas salah, apalagi yang belum tentu salah. Pahami oleh kita. Ini ajaran Islam. Tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Dan diolah ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang memang dan tujuannya sama tapi rasanya nikmat. Tujuannya sama, rasanya nikmat. Dulu kan obat-obatan itu, kan, image-nya pahit. Itu kan? Sekarang gimana? Waduh, anak kecil suka. Manis sekali. Aromanya enak. Padahal tujuannya sama enggak? Begitu. Makanya amar ma'ruf itu harus dengan ma'ruf. Nahi munkar harus dengan ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu kebaikan. Memerintahkan kepada kebaikan kepada yang lain harus dengan kebaikan. Melarang yang lain daripada melakukan kemunkaran harus dengan kebaikan. Allah. Kan? Pahami. Dan pahami. Allah. Jangan mentang-mentang ini amar ma'ruf nahi munkar walaupun sakit hatinya, itu kan yang lain. Oh, saya sudah melakukan kebenaran. Enggak seperti itu. Kalau begitu tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam agar dalam mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Apa perintah Allah? Ini perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wa qula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Subhanallah. Ini mau amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa? Kepada Fir'aun. Kadang-kadang kita kepada saudara sendiri, kepada muslim, betul kan? Kurang ajar loh. Kenapa nggak sholat loh? Kenapa mabuk loh, mampus loh, dan sebagainya. Enggak.
Kan seperti itu. Hanya seperti itu, kan? Bagaimana dengan tujuan yang sama tapi terasanya indah? Kan? Coba ibu-ibu, kan? Ibu-ibu kalau dibangunkan salat tahajud sama suami, kan? Begini caranya, Bu, ya. Begini caranya. Mama sayang. Ya. Yuk kita bangun. Ya. Kita berdoa, kan kita banyak keinginan untuk kita, untuk anak-anak. Ini saatnya ijabah. Yuk, sambil dipeluk, sambil diciumin, diusap, apalagi digendong. Ajib, ajib. Ibu-ibu, ibu-ibu, gimana rasanya? Indah enggak? Indah, happy. Kan sama dengan ini, tujuannya sama dengan ini. Siapa nama ibu? Mama Nunung. Umpamanya, ini mah umpamanya. Namanya ada, umpamanya ada suami bilang ke Mama Nunung, umpamanya, tuh, Nunung, hees, gitu kan. Bangun, tuh, tahajud, bangun, gitu kan. Kaplok, gitu kan. Hees, gitu kan. Kalau bakayang, gitu kan. Ayo bangkit. Oh, langsung didudut, diciwit. Cepat bangun, kan? Gimana rasanya? Enak gak sih rasanya? Enggak, kan langsung, kan? Langsung mengeluarkan kata-kata apa? Talak tilu aing ini mah. Minta ditalak 3 sekaligus, kan? Allah. Makanya dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ndak usah pakai corowok melotot, nggak usah, gitu kan? Nggak usah. Kan Nabi juga kalau khutbah keras, Nabi juga. Itu suaranya yang ditinggikan, tapi intonasinya enak didengar, rasa kehatinya didengar, kan? Contoh. Kan segini sekarang, ucapan segini. Ketika yang hadir itu sudah ribuan dan puluhan ribu sahabat Nabi, Nabi tinggikan agar kedengaran. Memang untuk menjadi contoh. Padahal salah satu mukjizat Nabi di hari-harinya, sahabat yang puluhan ribu kalau mendengar suara Nabi, Nabi bilangnya pelan-pelan, tapi yang paling belakang, saf yang paling belakang sama mendengar suara Nabi dengan saf yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa Nabi di waktu khutbah ada hadis ditinggikan suaranya, kan? Bukan ditinggikan sambil melotot, bukan, kan? Bukan. Ini untuk menjadi contoh kepada sahabatnya. Karena kalau sahabatnya, umatnya belum tentu sama dengan Nabi dengan suara yang pelan, tapi yang paling ujung mendengarkan, kan? Kasih contoh seperti Nabi memakai minyak wangi. Padahal keringat Nabi jauh lebih wangi dari minyak wangi. Lalu kenapa Nabi pakai minyak wangi? Agar bisa diikuti oleh umatnya. Karena umatnya ini kan tidak mungkin secara adat bisa meniru Nabi, itu kan. Lalu keringatnya wangi. Enggak, kan keringatnya bau hasem. Bau hasem, bau kelek dan sebagainya, itu kan. Nah, maka Nabi memberi contoh pakai minyak wangi. Masya Allah, kan gitu. Nah, contoh ini Bu ya, pelan-pelan gini. Sekarang umpamanya jamaahnya banyak, gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, nah kan? Contoh, kan? Ini, kita, kan? Umpamanya ya, umpamanya. Yuk. Kita sekarang belajar, kan? Membakar semangat kita dalam ibadah, kan? Dalam berjuang di jalan Allah, kan? Dengan raut wajah yang sembringah, dengan senyum manis, suaranya sih ditinggikan, tapi raut wajahnya enak dilihat. Masalah kata-katanya indah sekali, masya Allah. Maknanya yang begitu indah sekali.
Tidak ada manusia yang paling kan indah dalam untaian makna dan kata, dalam suara yang bisa menyamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Ya. Allah 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 Allah. Ya, Allah 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 Allah. Begitulah ajaran Allah. Ajaran Allah ini ajaran suci. Ajaran Allah ajaran yang indah. Ajaran Allah ajaran yang menyenangkan. Ya. Coba bayangkan dalam Quran Allah menyebutkan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah menyatakan tadi aja sama Qori kita apa tadi? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian dapat kesulitan, tapi justru Allah menghendaki kalian beragamaku itu, menjalankan ajaranku itu, justru aku menghendaki kalian dapat kegampangan, kemudahan, bukan malah jadi stres, bukan malah menjadi itu kan kesulitan. Allah. Lalu dalam ayat yang barusan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah menyatakan Allah tidak menjadikan dalam agamanya, kan? Min harajin, tidak menjadikan kesulitan. Kan? Jadi beragama Islam itu artinya masuk kepada situasi kondisi kehidupan lahir batin anti sulit. Anda tahu nggak kalau Anda masuk kepada ajaran Islam, kalau Anda memeluk Islam, Anda memeluk kepada situasi kondisi kehidupan Anda lahir dan batin yang anti sulit. Anti sulit. Masya Allah. Maka segalanya oleh Allah digampangkan. Ya. Tapi kan ada aturan-aturan Allah yang berat. Ingat, kan? Ingat bahwa dalam ajaran Allah itu satu ada ajaran, kan? Untuk masuk surga. Satu, untuk apa? Dua, ada ajaran untuk mendapatkan pangkat tertinggi di surga. Kesempurnaan. Kalau untuk jadi orang sempurna, ya konsekuensi. Ada kesulitan yang harus kita tanggung. Gitu kan? Kenapa? Karena mau sempurna. Tapi kalau saya mau masuk surga, gak usah ribet-ribet kalau mau masuk surga. Kan? Lakukan yang wajib. Jauhi yang haram. Wis, bablas, masuk surga. Oh, jadi kalau saya tidak melakukan yang sunat-sunat gimana? Pokoknya kamu masuk surga. Jadi kalau saya melakukan yang makruh-makruh, saya nepika bentet ge maneh ngarokok, nepika ngebul sugan dina beteng maneh asup surga. Ngadahar jengkol peuteuy. Bau ku jengkol, pokona asup surga. Bat beteng bungkayang pinuh gitu kan, sebuh gawe teh dahar we nepi ka budayut. Itu kan namanya israf, namanya terlalu kenyang, kan tidak haram, namanya makruh. Kalau makruh diancam siksa enggak? Enggak, pokoknya kamu masuk surga, geus segitu. Waduh, saya mah bulan Ramadan ini saya mah nggak mau terawih. Nggak apa-apa, nggak terawih juga. Yang penting sholat isya, sholat yang 5 waktu, gitu kan? Puasa Ramadan, walaupun nggak pernah puasa sunnah dalam seumur hidupmu. Saya mah nggak mau baca Quran. Saya mah nggak apa-apa. Kamu baca Quran. Yang penting kamu tiap sholat baca Fatihah.
Cuma Fatihah doang? Iya. Kalau saya tidak baca kulhu sekalipun, tidak baca kulhu sekalipun, masuk surga. Jadi tiap kamu sholat, semua rakaat sholat kamu sampai waladolin, Allahu Akbar. Udah. Tidak pakai kulhu, tidak pakai apa-apa. Masuk surga, masuk surga. Coba apa susahnya? Tapi kan sholat fardu juga kalau saya berdiri kadang-kadang saya mah osok ngelecer duduk. Allah. Tapi kan duduk juga saya nilepnya ini sakit kalau nilepnya lutut saya nangunyar. Apa sih yang sulit? Allah. Tapi duduk saya ini aduh sakit pantat ini ngegoler. Apa yang sulit? Enak, sholat enak sekali deh sholat. Allah. Mana yang sulit? Mana coba yang sulit dalam agama? Mana yang sulit? Kan? Adakah yang sulit? Ya tapi kan itu kan ada zakat, kan? Jadi ada seolah dipaksa harus mengeluarkan zakat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kan? Ini yang fardu ini tidak menyulitkan kamu. Kenapa? Karena yang diambil itu, kan? Hanya 2,5%. Itu Allah. Dari semua total modal dana. Hasil itu pun kalau sudah masuk kriteria jumlah uang yang sudah masuk kriteria wajib zakat. Itu pun kalau sudah 1 tahun kemudian. Itu pun kalau kamu ngasihin itu artinya bantuan kamu kepada orang-orang yang perlu dibantu. Bukan ngasih kepada orang kaya. Itu pun nanti kamu akan dicintai oleh banyak orang. Lah. Bukankah kamu juga sering mengeluarkan uang? Coba kalau totalkan yang kamu keluarkan. Buat itu, buat ini, kesenanganmu yang tidak diperintahkan, tidak diwajibkan, tidak disunahkan. Itu jauh melebihi jumlah yang harus kamu keluarkan dari zakat. Ya? Ya enggak? Iya. Apa susahnya? Ya kan kalau pergi haji itu kan susah. Itu pun kan kalau kamu sudah lebih, Masya Allah, kekayaanmu tidak mengganggu untuk resiko sehari-hari kamu, keluarga kamu. Bahkan kalau kamu punya domba, resiko domba kamu. Kalau kamu punya kucing angora, resiko kan kucingmu. Hitung itu. Kalau kamu punya burung, resiko burung kamu. Kan? Hitung itu. Pokoknya kalau sudah lebihnya cukup untuk pergi haji dan kamu juga sehat dan di jalannya juga aman. Hah? Monggo pergi haji gitu kan? Di mana letak merugikan? Dan kalau kamu bisa pergi haji, kamu artinya bisa piknik. Kamu bisa piknik kemana? Keluar negeri. Nama kamu jadi melambung. Kamu dari kampung tapi subhanallah sudah menjelajahi dunia. Kan ajib kan? Itu kan meninggikan kan prestasi kamu dan prestise kamu. Kamu otomatis jadi terhormat. Allah, di sana senang kamu, bahagia, kamu bisa bersilaturahmi dengan banyak orang dari berbagai penjuru dunia yang sama-sama beriman. Saudara-saudara kamu, sehingga kekuatan imanmu semakin bertambah, kekuatan agamamu semakin bertambah karena kamu merasa ternyata banyak saudara-saudara yang sama dengan saya. Allah, dan link kebaikan, link rizki, ingat, akan semakin bertambah luas. Kamu bersilaturahmi dengan yang dari Amerika, yang dari Belanda, yang dari Inggris, yang dari semua seluruh penjuru dunia ada, semua berkumpul di sana. Catat nomor teleponnya. Kamu berhubungan dengan mereka. Maka terbukalah link bisnis. Terbukalah link jodoh. Link jodoh. Iya. Kamu warga Sumedang bisa punya istri dari Amerika tuh. Allah, gara-gara apa? Gara-gara silaturahmi di mana? Di Makkah. Usaha menjadi, Masya Allah, international agent. Bukan kampung agent.
Bukan. Tapi internasional. Go internasional. Ajib. Allah. Ya, kamu dapat undangan dari temanmu yang ada di mana? Inggris, kan? Waduh, kamu dihormat dan sebagainya karena banyak saudara di sana di sini. Apa sih yang merugikan kamu? Dengan uang segitu, tapi kamu mendapatkan keuntungan untuk dunianya saja. Betapa besar, belum akhiratnya. Apa sih yang apa coba yang merugikan kamu? Apa kesulitannya? Nggak ada. Jadi yang suka sulit itu karena apa? Ingin sempurna. Ya kalau ingin sempurna lain. Kalau cuma ingin masuk surga, enteng. Enteng masuk surga itu. Bayangkan, orang yang meninggal dunia tadinya dia tidak beriman, ahli maksiat, 5 menit lagi ke mati, tiba-tiba dapat hidayah. Lalu apa? Lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mati seketika, tidak pernah sholat, tidak pernah saum, tidak pernah zakat, dan dia ahli judi, dia tukang lacur, dia badannya penuh dengan tato. Bagaimana jaminan Allah? Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Hanya modal apa? Modal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allah. Coba bagaimana tidak beruntung? Alhamdulillah. Jadi kalau kita tidak mau ngaji padahal fasilitas digampangkan, itu kamu memilih menjadi orang suwe. Itu jadi suwe. Udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Ya, kalimat ini barokah bagi semuanya dan disampaikan pahalanya untuk yang ditulis di sini, arwahnya leluhur, ya, Pak Ustadz Atik, semuanya yang tertulis di sini dan menjadi keberkahan, rahmat, kebaikan bagi semua keluarga besar Kak Wang Haji Atik dan keluarga besar kita semuanya. Sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fahafidh alaina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askina bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa ali ahli siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassulu ilaik bi nabikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jamil makhayif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilan wal isra warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghafar ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ta'alihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.